Oke, kita mulai dari indikator ke-81. Ini nanti teman-teman akan disajikan KADI. Mapelnya adalah, muatannya adalah bahasa Indonesia. Peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari indikator ke-74. Di mana indikator ke-74 ini diberikan sebuah contoh kasus, nanti berarti dikasih contoh kasus. Peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat gitu ya. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Tidak berkata-kata kasar kepada teman, ini termasuk ke dalam norma apa? Apakah kesopanan, kesusilaan, agama atau hukum? Nah, kalau di sini kelihatan jelas bahwa kalau berkata-kata kasar itu kan ya sebenarnya masuk ke agama juga, tapi itu tidak menjadikan dia berdosa kan. Jadi C dan D ini kita anulir karena hukum juga tidak bisa menghukum orang yang berkata-kata kasar gitu. Jadi ada dua, milih kesopanan atau milih kesusilaan. Nanti kita akan bahas bedanya gitu ya. Tidak berkata-kata kasar kepada teman itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tidak berkata-kata kasar kepada teman itu kebalikannya adalah berkata halus kepada teman kan gitu kan ya. Berkata halus kepada teman itu termasuk norma apa gitu ya. Nah, norma itu kan dibagi jadi 4 yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia itu dibagi 4, sementara yang di luar yang menurut Stephen itu ada Folkways, ada Morse, ada custom dan lain-lain ya. Teman-teman sudah saya berikan materinya sebelumnya gitu ya. Oke, yang pertama norma agama. Norma agama itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa atau kitab suci, dan contoh norma agama ini contohnya sembahyang, tidak berbohong. Nah, padahal tidak berbohong ini juga masuk susila ya. Ya seperti itulah. Jadi norma satu dengan norma yang lain itu sebenarnya ada keterkaitan, tidak bisa langsung kita pisahkan gitu ya. Norma susila itu norma yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi itu yang dianggap baik atau buruk menurut hatinya sendiri gitu ya. Menurut hatinya. Contohnya itu menghormati yang lebih tua. Itu kan secara teori itu kan ya sudah menjadi nalurinya bahwa terhadap orang tua itu kita harus hormat. Itu sudah menjadi naluri. Nah, saya bisa mengatakan bahwa norma kesusilaan itu naluri manusia. Contohnya ketika kita berada di dalam bis itu ada wanita hamil yang duduk berdiri, sementara kita duduk, maka secara naluri kita akan memberikan tempat duduk itu kepada si wanita hamil. Itu teorinya seperti itu. Kalau tidak berarti ya perlu dipertanyakan nurani teman-teman itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Ini hubungannya dengan kebiasaan perilaku selama berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya ulangi, norma kesopanan nanti berkaitan dengan kebiasaan perilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Misalkan kepatutan berpakaian itu juga termasuk norma kesopanan. Kepatutan berbicara itu juga termasuk kesopanan. Ya. Kepatutan bergaya hidup itu juga termasuk kesopanan. Ya. Sanksi jika melanggar kesopanan adalah dicela sesama. Sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat. Bedanya kalau norma susila tadi hati nurani sendiri, kalau norma kesopanan itu dipandang oleh sebagian besar masyarakat itu memang tidak baik gitu ya. Jadi contoh norma kesopanan ya berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, berbicara sopan ya, kalau tidak sopan itu ya pasti banyak orang tahu bahwa tidak sopan itu ya tidak sopan gitu ya. Tidak berkata kasar pada orang lain ini masuk ke norma kesopanan karena ini terkait dengan kebiasaan berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain gitu. Kemudian kalau norma hukum itu norma yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa denda atau dipenjara, itu norma hukum. Ya, misalnya koruptor itu melanggar sanksi hukum, mencuri uang rakyat harus dihukum. Melanggar lalu lintas itu juga termasuk norma hukum karena ada aturannya di situ gitu ya. Jadi jawabannya adalah norma kesopanan. Oke, soal berikutnya, pada saat mengendarai kendaraan bermotor seorang remaja tidak menggunakan helm, jaket, sepatu dan tidak memiliki SIM karena belum cukup umur. Nah, tindakan remaja tersebut melanggar norma titik-titik.
Sosial, hukum, kelayakan, kesopanan, kebiasaan. Oke. Tadi kita sudah memberikan penjelasan gitu ya. Di situ kasusnya adalah pengendara motor tapi belum cukup umur, tidak punya SIM. Tidak punya SIM itu melanggar aturan lalu lintas apa tidak? Iya, itu melanggar lalu lintas. Kalau misalkan ditangkap polisi, pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi apa tidak? Iya, mendapatkan sanksi. Maka itu pasti melanggar norma hukum. Kita masuk ke indikator berikutnya, indikator 75. Nanti teman-teman akan disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma. Nah, peserta mampu mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Oke, soalnya begini, teman-teman. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma apa? Apakah kesusilaan, keluarga, hukum, kesopanan agama? Nah, soal-soal seperti ini adalah soal-soal jebakan, teman-teman. Ya, soal-soal jebakan, karena di dalamnya nanti juga teman-teman akan bingung sendiri ketika teman-teman itu membacanya hanya textbook gitu ya, tidak memahami benar-benar apa yang ditanyakan. Di situ fokusnya adalah ketidakjujuran. Kalau ketidakjujuran saja itu mungkin teman-teman bisa menjawab tidak jujur tidak jujur itu hubungannya dengan norma asusila. Tapi kalau kita lihat gambaran secara umum soalnya di situ adalah hubungannya dengan korupsi. Korupsi itu dimulai dari ketidakjujuran kemudian tindakan kriminal. Jadi norma apa yang telah dilanggar, norma apa yang dilanggar, yaitu kalau masalah kriminal tadi kita sudah membahas ya, masalah korupsi itu sudah kita bahas pada soal sebelumnya, yaitu tentang norma hukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah norma hukum. Indikator berikutnya ke-76 itu diberikan informasi peserta dapat menilai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nanti teman-teman akan disajikan berbagai soal tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara, bedanya apa dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, dan rumpun-rumpun dari kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain hubungannya dengan dua ini. Jadi fokusnya dua ini, teman-teman. Nanti di bawah-bawahnya itu sebenarnya cabang-cabang dari fungsi ini merupakan bagian dari yang utama ini. Nah, jadi kedudukan utama dari Pancasila itu ada dua, yaitu dasar negara, pandangan hidup. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Berikut ini adalah contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kecuali, ini yang kecuali ya. Apakah A, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan wujud dari nilai Pancasila? B, semua kebijakan pejabat negara merepresentasikan 5 nilai dasar Pancasila? C, semua warga negara menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perilaku sehari-hari? D, peraturan perundang-undangan di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila? E, norma hukum yang dikembangkan di Indonesia mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi ini Pancasila sebagai dasar negara yang ditanyakan ya, kecuali berarti yang bukan. Oke, kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara dan kita bandingkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya apa dulu? Yaitu terletak perbedaannya sebenarnya dengan pandangan hidup itu letaknya pada fungsi dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu berbeda gitu ya. Nah, sebagai dasar negara itu maknanya adalah Pancasila itu digunakan menjadi dasar dalam mengatur negara, mengatur pemerintah, dan penyelenggara negara. Ya, semua aturan-aturan yang ada yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pemerintahan dan penyelenggara negara itu namanya dasar negara. Ya, Pancasila fungsinya sebagai dasar negara. Atau dalam kata lain, Pancasila itu fungsinya sebagai dasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Gitu ya, itu dasar negara. Berarti hubungannya dengan aturan hukum. Gitu ya. Aturan hukum baik dari pemerintah maupun penyelenggara pemerintah itu sendiri. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Artinya Pancasila sebagai sumber hukum tertulis. Ya. Sumber dari segala sumber hukum juga bagian dari dasar Pancasila. Gitu ya. Nah, penggunaan Pancasila dalam prakteknya itu harus disesuaikan dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri yang sama dengan tujuan dari NKRI. Pada pembukaan UUD 45 alinea 4. Ya, ada 4 tujuan itu ya.
membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan bla 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 bla. Itu praktek penggunaannya. Jadi dalam melaksanakan kebijakan, peraturan, perundang-undangan, peraturan-peraturan yang lain itu harus melandaskan pada tujuan Pancasila ini. Ya, misalkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, buat aturan ini itu. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini membuat aturan ini, undang-undang guru, undang-undang sistem pendidikan nasional dan lain-lain gitu ya. Oke, itu aturan Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Sekarang kita bandingkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu terkaitannya dengan aktivitas sehari-hari kehidupan masyarakat Indonesia. Aktivitasnya, gitu ya. Fokusnya ke aktivitasnya. Kalau dasar negara tadi kebijakan aturannya, kalau Pancasila pandangan hidup prakteknya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, praktek fungsinya, ya praktek dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah Pancasila menjadi petunjuk penyelesaian masalah. Ya, Pancasila menjadi rujukan untuk penyelesaian persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik. Pancasila menjadi acuan warga Indonesia untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa. Pancasila jadi alat pemersatu. Itu bagian dari Pancasila sebagai pandangan hidup, gitu ya. Pandangan hidup bangsa Indonesia berasal dari 5 butir Pancasila. Jadi kita tahu Pancasila sebagai pandangan hidup kalau mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, dari sini ada teori lain ya, mana Pancasila sebagai dasar negara ini menjadikan suatu dasar nilai norma pengatur pemerintah penyelenggara negara. Tadi kita sudah bahas. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundangan termasuk proses reformasi dijabarkan nilai Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kita bisa jawab, kalau kita lihat yang A, pasal-pasal dalam undang-undang berarti keterkaitannya dengan aturan. Itu benar, pasti itu dasar negara itu ya. Semua kebijakan, nah ada kebijakannya berarti itu dasar negara. Yang C, semua warga negara menghayati mengamalkan Pancasila. Nah, kalau dalam hubungannya dengan pengamalan Pancasila tadi masuknya bukan dasar negara tapi pandangan hidup. Jadi C ini jawabannya ya. Yang D itu peraturan berarti masih dasar negara. Yang E itu norma hukum berarti masih dalam hubungannya dengan hukum dan aturan. Itu juga dasar negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Masuk ke indikator ke-77, diberikan sejumlah informasi tentang warga negara global. Peserta dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Jadi nanti soal-soalnya terkait dengan tanggung jawab negara global ya, tanggung jawab warga global ya, tanggung jawab warga negara global. Ya. Halnya seperti ini teman-teman. Jadi warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia sudah tidak ada lagi batas geografi politik. Jadi kita semua adalah warga negara global gitu ya. Kemudian warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Ada berapa itu? 6 pernyataan. Yang pertama, pesatnya informasi komunikasi yang tidak terbendung, melengsarnya pemimpin negara yang warga mengungsi ke negara lain, hedonisme dan konsumerisme, liberalisme, kemudian polusi udara, kemudian pemusnahan biodiversitas ya, biodiversitas. Dari paparan di atas yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang mana? Yang menjadi tanggung jawab warga negara global berarti pribadi ya, secara pribadi dalam menanggapi secara umum permasalahan global gitu ya. Intinya seperti itu. Kita lihat dulu yang istilah-istilah yang agak rumit, yaitu tentang hedonisme. Hedonisme itu perilaku yang berlebih-lebihan ya teman-teman. Ya terlalu apa namanya ya, berlebih-lebihan lah. Misalkan membeli barang yang tidak terpakai itu juga hedonisme. Terlalu menggunakan barang mewah itu juga hedonisme. Konsumerisme hampir sama dengan hedonisme gitu ya. Liberalisme itu gaya hidup bebas gitu ya. Kemudian biodiversitas itu ini teman-teman. Semua kehidupan di atas bumi ini yang tumbuhan, hewan, jamur dan semuanya itu namanya biodiversitas. Ya. Yang menjadi tanggung jawab ya artinya dalam rangka kita itu sebagai warga negara global itu harus ikut melestarikan dunia ya. Dunia itu dari
dari hal-hal yang buruk tentunya. Itu hubungannya dengan isu global ya, isu global ya. Isu global yang ada di kita yang memang sering kita dengar ya, isu globalnya adalah tentang polusi udara. Ya, efek rumah kaca, global warming gitu ya. Kemudian adanya apa namanya? Hewan-hewan langka, kemudian kepunahan spesies-spesies tertentu itu juga menjadi masalah global. Kalau liberalisme itu bukan masalah global, di negara liberal sana juga memang menganut paham liberalisme. Jadi liberalisme itu bukan warga negara global, tapi tantangan dari warga kita sebagai warga negara Indonesia, warga lokal. Hedonisme, konsumerisme juga lokal gitu ya. Lengsernya pemimpin tidak ada hubungannya sama sekali. Pesannya komunikasi itu ya bagi kita gitu ya, secara kita. Jadi yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang merupakan hajat apa namanya, hajat hidup semua warga dunia, itu yang paling penting yang perlu kita jaga kelestariannya adalah polusi udara dan biodiversitas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E dan F. Soal yang lain itu globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu. Nah, ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia, namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Nah, sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah titik-titik. Nah, kalau kita bicara tentang globalisasi ekonomi yang melanda dunia, bagaimana cara kita mengantisipasinya, tentu kita sebenarnya sudah punya aturan jelas gitu ya. Kalau mau jawab seperti ini, kita harus berpikir, oh globalisasi ekonomi berarti ada hubungannya dengan sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia, yaitu sistem demokrasi ekonomi pasal 33 gitu ya. Oke, kita akan lihat sekarang opsi pilihan gandanya. Sikap Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah titik-titik. Yang A, melakukan amandemen UUD NRI untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum. Jelas salah ya teman-teman ya. Karena kita sudah punya payung hukum, yaitu sistem ekonomi kita itu bukan liberal tapi demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Jadi A jelas salah. Yang B, bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. Jelas salah ya. Jadi yang dipentingkan harusnya bangsa Indonesia itu harus lebih mementingkan kepentingan kerakyatan ya. Apa yang menjadi hajat hidup rakyat itu ya. Yang C, bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. Ini jelas salah, karena sistem perekonomian Pancasila sama dengan sistem perekonomian yang ada pada UUD 45 pasal 33, yaitu demokrasi ekonomi, atau bahasa lainnya ekonomi kerakyatan. Yang D, bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Yes, ini jelas jawabannya yang D itu ya. Yang ini tidak usah kita baca, karena itu jawaban yang paling tepat memang D. Indikator ke-78 ya, diberikan sejumlah kasus peserta didik dapat memberikan contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Ingat teman-teman, warga negara global, tanggung jawab warga negara global, bukan nasional, bukan lokal gitu ya. Oke. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga negara dunia memiliki tantangan masalah yang sama atau hampir sama di semua warga negara. Yang tidak termasuk tantangan masalah global. Ya, yang masalah global itu artinya yang dirasakan oleh semua orang di dunia. Yang tidak termasuk berarti ya yang tidak global gitu ya. Yang A, menguatnya paham liberalisme itu tidak menjadi tantangan global karena ada banyak negara yang memang sistem ekonominya atau pahamnya liberalisme. Jadi ada ya kita saja yang tidak sama, atau ada beberapa negara saja yang tidak sama dengan sistem paham liberalisme gitu ya. Jadi bukan tantangan global itu ya. Yang B, teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan. Ini sekarang dunia itu sudah dibanjiri itu semua gitu ya. Tapi itu bukan tantangan global, itu bukan menjadi tantangan global gitu ya. Yang C, membanjirnya produk dari luar negeri. Itu tantangan global tentunya. Yang tidak yang mana yang nanti ya. Yang menjadi tantangan lokal yang mana gitu ya. Yang D, warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bukan
permasalahan global gitu ya, bukan permasalahan global karena itu internal dari negara kita gitu ya, tidak semua warga ya, tidak semua warga di dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Ya, kalau masuknya investasi dari luar negeri itu jelas tantangan global. Gitu ya. Berikutnya, PBB merupakan suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Tidak semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Itu kata kuncinya. Tidak semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Namun salah satu tujuan PBB adalah menciptakan perdamaian dunia. Nah, kajian IPS tersebut telah menjelaskan perspektif apa? Regional, internasional, global, lokal, wilayah. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau lokal kan nggak mungkin PBB lokal. Wilayah ke wilayah juga nggak mungkin. Kalau regional nggak mungkin karena PBB itu statusnya adalah internasional bukan regional. Kalau regional itu ASEAN itu regional. Jadi jawabannya kalau nggak internasional ya global. Nah tapi beda. Kalau global itu harus semua dirasakan oleh semua warga dunia. Semua belahan bumi harus merasakan semua. Nah, karena PBB ini tidak semua negara dunia menjadi anggota PBB, maka kajian IPS ini menjadi perspektif sekelas internasional. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi B. Indikator ke-79 itu diberikan sejumlah informasi. Peserta dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Gitu ya. Soalnya seperti ini. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Ada A sampai H. Kita bacanya nanti ya, kita langsung aja ke soalnya. Dari pilihan tersebut ini salah ketik ya. Dari pilihan tersebut yang merupakan dampak positif globalisasi bidang ekonomi ya, adalah titik-titik. Jadi kita akan analisa yang dampak positifnya. Oke, kita lihat yang A ya. A itu makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. Itu positif atau negatif? Ya positif, positif ya, kita centang aja. Yang B, persaingan industri dalam skala global. Ini kan persaingan, ya persaingan atau kompetisi. Berarti ini bukan termasuk dampak positif, itu dampak negatif. Tidak usah kita centang ya. Yang C, merebaknya jenis produksi di pasar global. Ini positif atau negatif? Kelihatannya tidak ya. Yang D, ini munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. Ini positif. Merebaknya industri kreatif dalam negeri. Ini juga positif. Barang-barang luar negeri yang mudah bebas masuk ke dalam negeri itu bukan positif ya, tapi negatif ya. Menguatnya produksi sektor kerajinan budaya ini positif. Jadi kita sudah dapatkan 4. Yang E, murah produksi luar negeri masuk ke dampak negatif ya. Jadi jawabannya adalah A, D, E, kemudian G. A, D, E, G. Berikutnya, soal varian berikutnya adalah kemajuan iptek di era milenial ini sangat pesat. Dampak negatif yang dihasilkan sangat mengkhawatirkan generasi muda yang sekarang ini. Menikmati kemajuan teknologi tersebut, generasi muda saat ini sangat cepat dalam menyerap kecanggihan iptek di bidang internet. Berikut merupakan dampak negatif dari penggunaan iptek, ya, dampak negatif. Jadi langsung kita analisa nanti dari A sampai ini yang merupakan dampak negatif dari penggunaan iptek yang mana. Yang A, maraknya penghacker di situs online ya. Itu ya ini dampak negatif ya, jelas kelihatan ya. Di banyak wirausaha yang muda yang menggunakan situs online itu harusnya positif. Mahasiswa perguruan tinggi menciptakan aplikasi game edukasi itu juga positif. Muncul berita pembunuhan di kalangan remaja. Kalau sering muncul berita saja, nah itu dampaknya dampak positif. Tapi kalau di situ sering terjadi pembunuhan, maka itu dampak negatif. Nah, jadi jawabannya apa dia? A ya, yang A yang jelas ya. Yang D itu kan tidak harus hubungannya dengan iptek gitu ya. Tidak langsung berhubungan langsung dengan iptek. Kalau yang E, masyarakat dipermudah belanja, itu harusnya dampak positif gitu ya. Indikator ke-80 diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, contoh soalnya ini. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalkan penggunaan media mass. Ya. Terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Ya, kita langsung analisa saja.
Tadi saya ulangi soalnya ya, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi ya. Jadi kita akan membahas tentang peran guru di situ ya dalam menyikapi dampak globalisasi. Yang A kita lihat membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yes. Ya. Yang B meniru budaya asing, nah itu jelas salah. Yang C membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa, itu juga tidak terkait dengan dampak globalisasi gitu ya. Yang D melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, itu jelas salah gitu ya. Karena ada beberapa budaya asing yang memang kita perlukan gitu ya. Yang E berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing, itu juga kurang tepat karena yang paling penting itu meningkatkan karakteristik budaya sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Karakter soal yang lain, ini soal ini ya. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan, kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah nilai-nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu titik-titik ya. Kita lihat yang A, budaya belajar dari negara maju yang bekerja sama dengan mesin. Apakah kita bisa menyerapnya? Nah, yang B budaya yang melintas ke masa depan. Yang C budaya yang berorientasi masa lampau, jelas tidak ya. Yang D budaya menerima penderitaan sebagai harapan, ini juga tidak. Yang E budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, itu memang budaya lain yang memang wajib kita serap dalam rangka mendukung kemajuan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi E. Soalnya begini teman-teman, jadi Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP, KD-nya adalah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah titik-titik. Apakah membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik, menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis, membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak, atau E mengamati teks eksplanasi. Jadi kata kuncinya atau key-nya atau namanya apa ya, tips menjawabnya teman-teman harus memahami gradasi kata kerja operasional gitu ya. Ini kata kerja operasionalnya adalah meringkas. Nah, meringkas ini masuknya di kognitif level berapa ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan ini KKO yang ini ya. Jadi membedakan, menyampaikan, membuat, mengidentifikasi, kemudian mengamati ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi teman-teman, saya sering mengeluarkan ini ya. Jadi gradasi ini penting untuk teman-teman pahami dan juga untuk cabang-cabangnya atau yang relevan dengan KKO ini gitu ya. Contohnya mengingat, itu mengingat, mendaftar, mengulang, menerima, menyebutkan, menulis gitu ya. Kemudian memahami itu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, mengidentifikasi itu memahami, mengaplikasikan itu bisa menggunakan, mendemonstrasikan, melakukan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, membagankan, ini maksudnya C3. Kalau menganalisis itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, dan seterusnya. Evaluasi itu membandingkan, memutuskan, menyimpulkan, menggeneralisasi, menguji, dan lain-lain. Termasuk di situ karena membandingkan pasti ya membedakan juga termasuk di evaluasi. Kalau mencipta itu ya mengkreasi, mengkonstruksi, mendesain, mengembangkan, dan seterusnya gitu ya. Itu juga ada menulis juga. Nah, menulis itu bisa masuk di C1, bisa masuk di C6 tergantung level kesulitannya gitu ya. Kalau hanya sekedar meniru apa yang di papan tulis atau di apapun itu namanya baru C1. Tapi kalau menulis sendiri karya tulis maka itu masuknya di C6. Nah, tadi kata kerja pada KD-nya adalah meringkas. Nah, meringkas ini masuk di mana? Nah, meringkas ini termasuk dalam hal mengilustrasikan, membagankan sama gitu ya. Jadi meringkas itu masuknya di C3 teman-teman gitu ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan yang berhubungan dengan C3. Nah, tadi ya
meringkas masuknya di C3. Membedakan itu sama dengan membandingkan, masuknya berarti C5. Menyampaikan ini masuknya di C2 sama dengan menjelaskan gitu ya. Membuat bagan itu sama dengan C3. Ya, membagankan itu sama dengan membuat bagan. Kemudian mengidentifikasi itu masuknya di C2, tadi sudah ada ya. Mengamati, nah kalau proses mengamati ini sebenarnya bukan dari level kognitif tapi di psikomotorik gitu ya. Mengamati, pengamatan teks itu masuknya di psikomotorik, bukan di kognitif gitu ya. Jadi yang sama dengan meringkas itu ya opsi C, ya, membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Jawab yang tepat adalah opsi C. Masuk ke indikator 82. Nanti teman-teman akan disajikan data dalam pembelajaran IPS gitu ya. Jadi peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS. Contoh soalnya begini teman-teman. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Nah, beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Nah, manfaat media flash dalam proses pembelajaran IPS itu apa? Jadi penggunaan media flash itu tujuannya untuk apa gitu dalam pembelajaran IPS gitu ya. Apakah memperluas akses pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari, yang D meningkatkan kualitas pembelajaran, yang E membantu memvisualisasi ide-ide abstrak. Nah, itu hampir semua dari A sampai E itu betul semua ya. Tapi teman-teman fokusnya adalah fokus ke media flash. Jadi media flash itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya media flash itu simulasi video teman-teman. Simulasi ya, simulasi video ya. Jadi gambar simulasi lah intinya gitu ya. Kalau memperluas akses pembelajaran itu tidak harus pakai media flash, banyak foto juga bisa memperluas akses pembelajaran, jadi tidak fokus ke media flashnya gitu ya. Kalau yang B membuat pembelajaran lebih menyenangkan, semua media itu akan menyenangkan bagi siswa apabila itu adalah media yang baru gitu ya, yang menarik gitu ya. Kemudian itu umum ya, kalau yang B itu tidak hanya untuk media flash tapi untuk umum gitu ya. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi itu harusnya bukan simulasi video saja tapi simulasi video beserta interaksinya, atau bahasa lainnya adalah video interaktif yang bisa diklik gitu ya. Kemudian kalau meningkatkan kualitas pembelajaran itu tentu saja semua media itu fungsinya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, tapi tadi kita fokusnya ke media flash gitu ya. Jadi tidak itu. Kemudian membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Nah, ini baru simulasi video ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu ya, teman-teman. Teknik menjawabnya seperti itu. Jadi fokus ke media yang dipakai. Media yang dipakai apa? Ya. Jangan pilih yang masih bersifat umum atau media-media lain yang memang fungsinya sama gitu ya. Masuk indikator 83, nanti teman-teman akan disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia. Itu ya, dapat menganalisis lingkup materinya gitu ya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah teman-teman harus bisa mengurutkan lingkup materinya sesuai dengan KD-nya. Nah, KD-nya harus, kalau menetapkan lingkup materi harus sesuai dengan KD materi gitu ya. Nah, ini contohnya begini. Blasmi akan menyampaikan materi dengan KD melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat ya, sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah titik-titik gitu ya. Jadi nanti kita akan analisa A sampai E. Yang jadi fokus teman-teman ini, melisankan artinya nanti ada bentuk penyajian ya, bentuk penyajian gitu ya. Kemudian hasil karya pribadi berarti sebelum menyajikan harus membuat dulu ya kan. Karya pribadi itu harus membuat dulu. Nah, berarti nanti ada strategi atau langkah-langkah dalam membuat puisi. Itu ya. Jadi teman-teman analisa aja KD-nya. Pakai lafal, intonasi, ekspresi. Harus ada tiga-tiganya itu gitu ya. Kita lihat ya. Jadi kalau urutannya berarti sebelum menyajikan kan buat dulu. Ya, proses membuat itu ya penting gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A.
Fungsi puisi. Nah, fungsi puisi itu kita butuhkan enggak dalam membuat puisi? Tidak, karena fungsi puisi itu masuknya di awal-awal gitu ya. Pengertian puisi, fungsi puisi itu di awal. Gitu ya. Jadi fungsi puisi tidak masuk. Kalau konsep puisi bisa. Langkah-langkah menulis puisi bisa. Cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi bisa. Gitu ya. Yang paling ditekankan tadi adalah cakupan atau lingkup materi dan urutannya gitu ya. Fungsi itu bagian depan, jadi tidak usah dipelajarkan karena ini KD-nya melisankan gitu ya. Yang B, konsep pembacaan puisi. Unsur pembangun puisi. Jadi coba teman-teman amati ya, konsep pembacaan puisi, unsur pembangun puisi ya. Konsep pembacaan puisi kok seterusnya baru unsur pembangun puisi, kan harusnya unsur pembangun puisi dulu. Kan tidak urut ya. Konsep pembacaan puisi itu harusnya setelah membangun puisi, setelah menulis puisi. Jadi yang B itu tidak urut. Ya. Kemudian ada yang menulis puisi menjadi parafrase. Nah, kita pada kali ini kan tidak ada unsur parafrasenya. Memparafrasekan itu menceritakan kembali puisi dalam bentuk cerita. Ya. Memprosakan puisi lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya melisankan puisi. Jadi parafrase tidak termasuk ini ya, jelas ini bukan. Tidak urut dan tidak termasuk ya. Jadi B juga bukan. Sekarang teman-teman analisa yang C. Silahkan teman-teman coba ya. Langkah-langkah menulis puisi. Oke. Cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi. Oke. Cara memparafrasekan puisi. Nah, ini memparafrasekan ini tidak masuk ini ya. Kemudian yang D, konsep puisi. Nah, jadi sebelum membuat puisi kan konsep puisi harus paham dulu. Unsur pembangun puisi berarti urutannya benar. Langkah membuat puisi betul. Menyajikan puisi, intonasi, ekspresi yang tepat ini benar semua. Urutannya tepat. Ya. Yang E, konsep pembacaan puisi, unsur membangun puisi. Nah, ini sudah tidak urut ya. Ini tidak urut. Harusnya unsur pembangun puisi dulu. Kalau konsep tidak ada konsep pembacaan puisi, adanya konsep puisi. Jadi yang E ini jelas salah. Nah, mungkin teman-teman akan terkecoh dengan E ini. Selain pilihan gandanya panjang hampir sama semua, teman-teman diminta untuk analisis satu persatu gitu ya. Tipsnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor berikut. Nah, ini contoh lain. Silahkan nanti teman-teman analisa baik-baik gitu ya. Nah, berikut ini disajikan kutipan KD indikator dari aspek menyimak yang terdapat dari kurikulum bahasa Indonesia SD kelas 5. KD-nya adalah mampu mendengarkan, memahami ragam wacana lisan melalui pendengaran pengumuman, mendengarkan pengumuman, indikatornya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi pengumuman, kemudian menyampaikan secara lisan pengumuman secara tepat. Ini KD-nya adalah mendengarkan, memahami wacana lisan, ya lisan ya. Kalau kita bicara masalah lisan berarti ada yang tidak lisan, artinya tertulis. Jadi nanti kita analisnya lewat lisan atau tertulis gitu ya. Biasanya untuk unsur-unsur lisan itu untuk intern. Kalau melibatkan pihak luar eksternal berarti kita nanti pakainya harus resmi. Kalau resmi pakainya tertulis. Itu ya, ada tertulisnya juga. Oke. Sekarang kita analisa. Berdasarkan rumusan KD, dua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pokok yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat yang opsi D. Undangan seminar itu kira-kira lisan apa pengumuman saja? Seminar itu kan eksternal, ya, melibatkan pihak luar, gitu ya. Undangan, gitu ya. Jadi bentuknya harus resmi. Karena bentuknya resmi maka harus tertulis. Ya, tidak wacana lisan saja ini jadi bukan. Ini harusnya tertulis gitu ya. Paten suatu produk ini juga harus tertulis, tidak boleh hanya sekedar pengumuman. Ya, tertulis. Nah, tinggal kita pilih opsi A atau opsi B. Libur sekolah studi tour atau libur sekolah saja. Libur sekolah saja bisa, karena libur sekolah saja bisa dengan menggunakan pengumuman secara lisan bisa. Apakah studi tour juga bisa, karena studi tour itu melibatkan internal saja, tidak keluar ya. Studi tour misalkan dalam sekolah itu sendiri, maka itu kalangan internal, maka boleh menggunakan pengumuman saja, tidak perlu dengan menggunakan tertulis gitu ya. Jadi opsi A lebih memenuhi, dua-duanya lebih tepat gitu ya. Itu tekniknya seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau menjawab soal seperti ini tinggal dipahami saja gitu ya. Itu perlu lisan atau perlu tertulis gitu ya.
Indikator ke-84. Nanti teman-teman akan disajikan KD, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN. Peserta dapat menganalisis lingkup materi pada KD tersebut. Nah, karena tadi Bahasa Indonesia sudah, Matematika sudah, mungkin yang sering keluar ya IPA, IPS, PKN. Tapi paling kebanyakan IPA, teman-teman ya. Lingkup materi IPA. Ya, silakan teman-teman simak untuk soal-soalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Perhatikan ruang lingkup materi berikut. Nanti disajikan 5 seperti ini. Yang satu itu adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedua, bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, bentuk-bentuk simbiosis tumbuhan dan hewan. Yang keempat, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kelima, bentuk ekosistem dan komunitas makhluk hidup. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD menganalisis hubungan bentuk fungsi bagian tubuh. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman. Materinya, ini kan yang ditanyakan ruang lingkup materi, maka lihat saja materinya. Beda dengan indikator tadi ya. Menentukan indikator yang dilihat adalah KKO-nya atau menganalisisnya yang dilihat. Kalau menentukan lingkup materi maka materinya. Setelah KKO ada materi. Ya, materinya adalah bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita analisa. Yang satu ya, adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah ada hubungannya dengan bentuk dan fungsi? Yes, ya. Ya, masuk ya. Jadi proses adaptasi makhluk hidup itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi. Ya, seperti jerapah itu ya. Untuk adaptasi makanan yang tinggi-tinggi maka lehernya panjang karena ada hubungannya ya. Kemudian bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, yes ini juga masuk nih ya. Simbiosis, nah kalau simbiosis tidak ada hubungannya dengan bentuk dan fungsi, tapi yang hubungannya dengan interaksi antar makhluk hidup. Jadi bukan berhubungan dengan bagian tubuh, bentuk dan fungsi bagian tubuh. Jadi ini bukan. Yang empat, bagian tubuh hewan dan fungsinya, yes ini masuk. Berarti kalau ekosistem komunitas itu tidak ya. Itu tidak spesifik, itu lebih keluar gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat tentunya 1, 2, 4 gitu ya. Mudah sebenarnya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba ini silahkan dibaca. Kemudian teman-teman jawab gitu ya. Atau saya sambil baca gitu ya. Nanti teman-teman coba langsung analisa saja 1 sampai 5 ini yang terkait dengan ruang lingkup KD-nya seperti apa. 1 itu pembiasan pada lensa cembung, 2 pengaruh gaya terhadap gerak, hubungan gaya gerak, pemantulan bunyi, percobaan membuat periskop. KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini KD-nya ya, kita sifat-sifat cahaya. Hubungannya dengan sifat cahaya nanti apa ruang lingkupnya? Nah, kalau sifat cahaya itu kan pembiasan, ini masuk ke sifat cahaya ya kan? Pasti ini centang gitu ya. Pengaruh gaya terhadap gerak ini bukan ya, bukan sifat cahaya. Hubungan gaya gerak ini juga bukan. Pemantulan bunyi ini juga bukan gitu ya. Percobaan pembuatan periskop, teman-teman tahu periskop? Periskop itu adalah alat untuk melihat pada kapal selam. Jadi kapal selam itu di dalam laut bisa melihat di luarnya pakai periskop gitu ya. Kita juga bisa membuat periskop sederhana. Jadi ini masuk gitu ya. Hubungannya dengan pemantulan cahaya. Jadi masuk di sifat-sifat cahaya kan. Jadi 1 dan 5 ini memenuhi. Itu caranya. Indikator 85 nanti teman-teman akan disajikan KD muatan. Nah, ini kenapa saya coret bahasa Indonesia dan matematika karena sudah ada di KD sebelumnya. Ini nanti jadi KD double gitu ya. Nah, IPA, IPS, PKN merumuskan indikator. Nah, tadi kata kuncinya kalau merumuskan indikator berarti yang kita lihat adalah kata kerja operasionalnya atau KKO-nya sesuai dengan tingkatan kognitifnya gitu ya. Soalnya seperti ini. Dituliskan salah satu KD kelas 4 di SDN 1 Pancasila. KD-nya silahkan teman-teman lihat. Menerapkan sifat-sifat bunyi ini menerapkan ya. Menerapkan nanti masuknya di gradasi atau level kognitif KKO-nya apa ya. Indikatornya yang mana yang betul. Jadi menerapkan kita akan cari menyebutkan, membuat, menjelaskan, membedakan. Teman-teman bisa sambil langsung menjawab gitu ya. Supaya nanti teman-teman patut tahu
Kira-kira pengetahuan saya sudah sampai mana gitu ya. Kembali lagi ke sini, menerapkan itu masuknya di C3, penerapan atau aplikasi gitu ya. C3 gitu ya. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan, ini nanti dibaca lagi supaya lebih paham ya. Jadi kita langsung saja ke soal ya, nanti teman-teman bisa cek ya, atau kalau memang ada perbedaan pendapat teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar itu. Jadi menerapkan tadi masuk C3 ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan dari opsi pilihan gandanya yang masuk C3 yang mana. Oke. Ini menerapkan C3, menyebutkan itu C1, menyebutkan C1. Membuat trompet itu berarti membuat trompet itu masuknya di C3. Kan menerapkan gitu ya. Menjelaskan itu C2. Membedakan itu C5. Terlalu tinggi gitu ya. Jadi yang sama dengan C3 yang mana ini? Yang C. Nah, begitu cara jawabnya. Lagi kita kasih soal lagi, silahkan teman-teman jawab gitu ya. KD-nya adalah membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengkaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan gitu ya. Ini kata kerja operasionalnya adalah membandingkan. Nah, kan teman-teman cek kalau membuat poster, nah jangan kira itu hanya membuat poster saja. Kalau membuat poster saja kan masuknya di C3. Gitu ya. Tapi di situ ada tentang kehidupan kupu-kupu dan kata. Jadi ada perbandingan poster 2 perbandingan 2 poster gitu ya. Jadi ini masuknya C5. Nah, membandingkan antara poster kupu-kupu dan poster kata gitu ya. Yang B, menyebutkan. Nah, kalau menyebutkan saja C1. Menyebutkan jenis-jenis kata juga C1. Menjelaskan C2, menyebutkan C1. Jelas kelihatan ya. Nah, C1, C2, C5. Ini yang sama dengan C5 yang mana? Ya opsi A. Sesederhana itu cara jawabnya sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau paham caranya jawab ya mudah sekali. Berikutnya, indikator ke-86. Nanti teman-teman akan disajikan KD matematika. Merumuskan indikator, caranya sama. Yang jadi fokus adalah kata kerja operasional gitu ya teman-teman ya. Kita langsung saja coba. Ini soalnya. KD-nya menjelaskan melakukan penaksiran. Menjelaskan melakukan. Ya. Nah ini selain ini saya kasih tambahan ternyata ada varian soal lain. Jadi selain kita fokus ke kata kerja operasional, ada juga model seperti ini. Nah, ternyata kata kerja operasionalnya masuk semua, gitu ya. Masuk semua. Loh, masuk semua. Jadi tidak bisa dipilih kalau semuanya masuk. Ternyata setelah memeriksa kata kerja operasionalnya, langkah keduanya teman-teman lihat di materinya, gitu ya. Lihat di materinya teman-teman ya. Itu materinya adalah selisih hasil kali, jumlah, hasil bagi, bilangan cacah, mau pecahan maupun desimal. Itu ya, atau operasi bilangan cacah, pecahan atau desimal. Itu ya, intinya seperti itu ya. Di situ pertanyaannya adalah indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Kalau kita lihat ya, yang opsi A mengurutkan dua pecahan bentuk desimal itu termasuk mengoperasikan bilangan apa tidak? Bukan, ini bukan operasi bilangan. Ya. Menjelaskan jumlah selisih hasil kali, hasil bagi ini ya jelas masuk gitu ya. Jelaskan jumlah selisih hasil bagi. Nah, ini masuk lagi. Melakukan penaksiran dari hasil dua bilangan cacah. Ini hasil bagi dua bilangan cacah. Hasil bagi itu termasuk operasi. Ini juga masuk. Gitu. Jumlah selisih ini juga masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Gitu. Jadi ada teman-teman perlu garis bawahi ya, menentukan indikator ada dua cara ya. Kalau kita pertama lihatnya di KKO-nya. Kalau KKO-nya semuanya sudah bisa semua, nah, kita tentunya bingung dalam memilih, maka langkah kedua adalah melihat materinya, mana yang tidak sesuai atau mana yang sesuai gitu ya. Contoh berikutnya ini yang ada hubungannya dengan KKO berarti ya. Yang tadi materinya yang dilihat. Sekarang lihat KKO-nya. Ini menjelaskan dan melakukan. Menjelaskan, melakukan. Menjelaskan itu C2, melakukan itu C3. Ya. Yang ditanyakan adalah indikator penunjang atau inti. Indikator penunjang atau inti itu berarti
indikatornya harus di bawahnya atau sama gitu ya. Kalau kita lihat ya, opsi membandingkan itu C5. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama. Ini tidak tepat ya, karena materinya adalah penyebut berbeda, ini tidak tepat. Yang ini tidak tepat ya, tidak sesuai materinya. Jadi ini gabungan antara KKO dan materi juga diperhatikan gitu ya. Yang ketiga membedakan ini masuknya di C5 juga. Menghitung pengurangan pecahan, itu masuk di pengurangan pecahan gitu ya. Di situ kan menjelaskan dan melakukan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau pengurangan pecahan saja itu kurang ya teman-teman, karena materinya harus pakai penyebut berbeda gitu ya. Nah, kalau yang E melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, ini pas antara KKO melakukan kan C3 gitu ya. Nah, kemudian materinya juga sesuai, penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda gitu ya. Jadi jawabannya tepat opsi E. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya, untuk menjawab soal-soal indikator, jadi teman-teman ada dua hal yang perlu diamati. Yang pertama adalah kata kerja operasionalnya, yang kedua adalah materinya. Itu. Indikator ke-87 nanti teman-teman akan disajikan muatan pembelajaran PKN. Memilih materi pokok dan bahan ajarnya. Ini materinya apa, bahan ajarnya apa, itu ya. Pada pembelajaran 3, subtema 1, manusia dan lingkungan di kelas 5 SD, terdapat indikator muatan PPKN, mengidentifikasi budaya daerah, materi pokok yang dipilih adalah titik-titik. Ini saya kasih tipsnya. Menentukan, kalau tadi menentukan indikator sudah ya, sekarang kalau menentukan materi, teman-teman yang tipsnya, cara jawabnya yang pertama adalah lihat muatannya. Muatannya adalah PPKN. Jadi nanti ada opsi A sampai E itu yang bukan PPKN pasti. Itu saya sudah analisa semua soalnya. Kemudian yang kedua teman-teman lihat materinya. Setelah muatan dilihat materinya. Di situ adalah identifikasi budaya daerah. Jadi nanti yang sesuai dengan identifikasi budaya daerah yang mana. Oke ya. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Opsi A. Penulisan ciri-ciri rumah petang uluk palin yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Ada kaidah penulisan yang benar. Berarti hubungannya dengan tata tulis. Nah, tata tulis itu bukan mapel PPKN ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Itu adalah mapel bahasa Indonesia. Ya, jadi ini bukan itu ya. Oke, lagu Rumah Petang Uluk Palin. Lagu, ini hubungannya dengan lagu Rumah Petang Uluk Palin itu bukan PPKN gitu ya. Itu maksudnya sebenarnya di SBK. Itu juga tidak sesuai dengan budaya daerah. Identifikasi budaya daerah bukan lagu daerah. Ini jelas tidak ya. Warna pilihan suku Dayak pada gambar. Nah, ini pemilihan warna ini juga bukan. Asal daerah Rumah Petang Uluk Palin pada peta Indonesia. Ada hubungannya dengan peta Indonesia. Ini berarti bukan PPKN tapi IPS gitu ya. Jadi bukan juga. Yang E Rumah Petang Uluk Palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Ini pas ya, ada unsur budayanya di situ. Nah, tepat. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Gitu cara identifikasinya ya. Kita coba lagi. Ada nggak soal lagi ya? Oke, ada. Mengidentifikasi materi lagi ya. Seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangsa dan budaya. Menuliskan kompetensi dapat bersyukur bla 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 gitu ya. Silakan teman-teman baca sendiri. Kemudian menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual. Jadi materinya adalah rangkaian kegiatan ritual berbagai adat daerah. Nanti sesuaikan dengan materi ini. Kemudian mapelnya di situ adalah bangga pada budaya bangsaku, berarti PPKN itu ya. PPKN itu ya. Tapi fokusnya adalah materinya rangkaian kegiatan ritual adat. Ritual adat yang jadi fokus ritual adat berbagai daerah, berarti tidak hanya satu. Kalau kita lihat yang A, gambar tradisi ngaben berarti kan adatnya hanya satu. Nah, jadi bukan. Kan berbagai daerah, jadi harus ada perbandingannya. Foto pembuatan ukiran. Nah, ukiran itu bukan ritual adat. Gitu ya. Itu hanya budaya. Ya. Kemudian masalah kontekstual belum tentu. Nanti masalah kontekstual bisa nggak mencerminkan berbagai daerah? Ya, ritualnya ada nggak? Gitu ya. Jadi bukan. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, ada nggak ritual adat berbagai daerah di situ?
Kan paling-paling kan hanya satu adat kan, satu ritual adat kalau yang ada di sekitar siswa atau yang terjadi pada teman sekelas. Gitu ya, bukan ya. Belum tentu di satu sekolahan itu pluralisme ya, atau pluralitasnya banyak atau banyak sukunya. Ya, jadi biasanya dalam satu sekolah itu ya satu suku itu monolitas ya. Oke, yang ritual perkawinan. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah, ini ada berbagai daerahnya. Ada ritualnya juga di situ, ritual adat perkawinannya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat opsi E gitu ya. Itu cara jawabnya seperti itu teman-teman. Simple sebenarnya. Masuk ke indikator 88 teman-teman. Ini semakin panas gitu ya. Jadi teman-teman sudah saya berikan beberapa setiap tips dari cara menjawab gitu ya, cara menjawab dari masing-masing indikator gitu ya. Kemudian indikator 88, nanti teman-teman disajikan data tentang merancang muatan IPS SD, menerapkan prinsip pedagogik muatan IPS SD secara baik. Gitu ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan permasalahan pembelajaran IPS, mana yang termasuk prinsip pedagogik, mana yang termasuk permasalahan IPS gitu ya. Soalnya seperti ini. Sebelum saya bacakan, teman-teman saya kasih tahu bahwa narasi soalnya hampir sama, tapi cara menjawabnya berbeda. Gitu ya. Narasi soal hampir sama, tapi cara menjawabnya berbeda. Termasuk pilihan gandanya sama, tapi cara menjawabnya berbeda. Saya kasih contoh ini ya. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan materi pelajaran yang sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku, terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada titik-titik. Jadi yang jadi fokus di situ adalah peran guru. Ya, apakah mengajarannya berdasarkan textbook, menguasai kelas dengan metode ekspositori, menumbuhkan budaya belajar verbalitik, pemindah pengetahuan kepada peserta didik, melakukan penilaian yang berbasis kognitif, ya, berorientasi kognitif. Oke, di situ adalah menempatkan guru pada peran. Jadi peran guru itu teman-teman kan sudah tahu. Guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai transfer knowledge, sebagai fasilitator, mediator, sebagai motivator, dan seterusnya. Ada banyak, ada 12 peran guru. Transfer knowledge itu pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa. Itu transfer knowledge ya teman-teman ya. Itu termasuk peran guru gitu ya. Kalau lihat dari A sampai ini yang masuk termasuk peran guru yang mana? Kalau melakukan penilaian berorientasi kognitif itu bukan peran guru dalam pembelajaran tapi dalam penilaian. Yang E bukan ya. Mengajarannya berdasarkan textbook itu juga bukan peran. Menguasai kelas itu juga bukan peran ya. Menumbuhkan budaya verbalitik bukan. Nah, ini jawabannya yang D. Memindah pengetahuan kepada peserta didik atau fungsi peranan guru dalam hal transfer knowledge. Jadi jawabannya tepat opsi D. Gitu teman-teman. Soal serupa tapi tak sama ya ini. Saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, konsep yang bersifat hafalan belaka. Nah, permasalahan ini akan muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu. Permasalahan tersebut adalah titik-titik. Jadi teman-teman fokusnya adalah akibat dari perlakuan, ya, akibat dari perlakuan pembelajaran. Yang ditanyakan adalah akibat dari perlakuan pembelajaran. Karena di situ ada kata-kata permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu. Itu ya teman-teman harus jeli melihat soalnya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Kalau posisi guru yang masih transfer knowledge ini tadi adalah peran guru. Bukan permasalahannya, ini peran. Mengajar berdasarkan textbook, Mengajar ini berarti hubungannya dengan strategi pembelajaran atau perlakuan. Ini yang menjadi sebab ya. Tadi yang ditanyakan adalah permasalahan yang muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu berarti kan akibat. Ya. Kalau yang B ini sebab. Mengajar berdasarkan textbook akibatnya apa? Masalahnya belum muncul di situ karena di situ adalah sebab. Tumbuhnya budaya belajar verbalitik ini akibat. Benar ini teman-teman. Ini akibat ya, permasalahan siswa. Karena mengajar menggunakan textbook, karena mengajarannya mengandalkan dominasi ekspositori, karena mengajarannya dengan pembelajaran klasikal konvensional, maka siswa tumbuh budaya belajar verbalitik atau budaya sekedar hafalan.
Ya, itu masuk permasalahan ya. Kalau penilaian yang berorientasi kognitif ini hubungannya dengan penilaian, padahal kita tadi yang jadi fokus adalah pembelajaran, kemudian akibat dari pembelajaran, bukan masalah penilaian gitu ya, bukan. Jadi dominasi metode expository itu berarti strategi, sebab ya, bukan akibat, bukan permasalahannya, tapi sebab permasalahannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Gitu cara analisnya seperti itu teman-teman. Paham ya? Semakin kesini mungkin semakin paham gitu ya. Indikator 89, nanti teman-teman akan disajikan KD muatan PPKN, merancang media untuk PPKN gitu ya. Intinya gitu, media dalam pembelajaran PPKN. Tipsnya seperti apa coba kita lihat ya. Pada pembelajaran 4, subtema 1, kelas 5, sehat itu penting, KD-nya PPKN, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat kehidupan sehari-hari, mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab. Jadi materinya adalah tentang tanggung jawab warga negara. Ya, ini tanggung jawab warga negara, muatannya PPKN. Tipsnya tadi sama ya, menentukan media, menentukan materi itu disesuaikan dengan konteks mapel atau mupelnya. Yang kedua disajikan dengan deskripsi materinya. Jadi media itu dibuat berdasarkan materi dan juga mapelnya atau muatan pelajarannya. Oke, paham ya? Di situ paham ya? Oke, kita lihat sekarang opsi pilihan gandanya. Torso itu kan apa itu namanya, media yang biasa digunakan untuk mapel IPA. Torso itu peraga, kerangka manusia itu torso. Ya, itu untuk IPA. Jadi bukan. Dampak merokok itu juga bukan PPKN ya, tapi masuknya di IPA, kesehatan. Gitu ya. Jadi ini bukan. Dampak pandemi ini hubungan dengan sosial. Ya, sosial berarti masuk PPKN ya, ini masuk gitu ya. Gambar peredaran darah ini IPA juga. Ini IPA juga, jadi bukan. Tabel data persebaran kondisi kesehatan itu hubungannya dengan IPA, karena di situ bentuknya tabel, maka bisa IPA, bisa matematika. Ya. Jadi ini juga bukan. Nah, maka langsung kelihatan ya teman-teman. Ini kita analisnya hanya dari mupelnya saja, gitu ya. Mupelnya saja sudah bisa jawab. Ya, jawabannya yang tepat adalah opsi C, gitu ya. Contoh lain ini lagi ya. Jadi silahkan teman-teman coba ya. Lihat, bangga pada budaya bangsaku. Berarti PPKN muatannya ya. Muatannya PPKN. Indikatornya mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Berarti materinya adalah budaya daerah. Nah, kalau peta persebaran suku bangsa Indonesia berarti masuknya di IPS teman-teman. Gitu ya. Tayangan indahnya Taman Laut Raja Ampat ini hubungannya dengan geografi. Gitu ya. Keindahan geografi ini juga IPS juga. Gitu ya. Ini juga bukan. Budaya daerah berbeda. Ini berarti berbagai budaya daerah ini masuk. Gitu ya. Gitu ya. Gambar rumah adat. Nah, gambar rumah adat ini bisa juga, tapi ini belum mencerminkan berbagai budaya daerah karena rumah adatnya yang berapa dulu, hanya satu ya, ini jadi kurang ya. Foto pahlawan tidak ada hubungannya, memang ini PPKN tapi tidak ada hubungannya dengan materi berbagai budaya daerah, materi budaya daerah, jadi bukan ya. Nah kelihatan ya, jadi tadi ada dua ya. Yang pertama lihat mupelnya, yang kedua lihat materinya. Itu caranya seperti itu. Indikator terakhir ke-90 ini nanti disajikan KD muatan matematika kelas rendah. Peserta dapat menentukan media. Menentukan media pada matematika itu teman-teman berbeda dengan media PPKN, media IPS tadi ya. Kalau media PPKN IPS tadi triknya adalah sesuaikan mupelnya, yang kedua sesuaikan materinya. Kalau yang matematika nanti teman-teman akan disesuaikan dengan materinya saja. Ya, contohnya ini. Nih, KD-nya adalah mengenal bangun ruang, bangun datar menggunakan berbagai media konkret. Jangan terkecoh dengan berbagai media konkret itu ya. Jangan terkecoh dengan itu. Fokus aja mengenal bangun ruang, bangun datar gitu ya. Bu Melia hendak mengajarkan materi tersebut, media alat peraga yang cocok adalah titik-titik. Yang A, itu kira-kira materi apa itu? Kan ada prisma, ada limas, berarti bangun ruang gitu.
Bisa nggak untuk belajar bangun datar? Ya bangun datar itu menyusun bangun ruang, jadi bisa juga. Gitu ya. Yang B itu ada gambar seperti itu. Teman-teman tahu ini kira-kira itu gambar seperti ini itu tentang apa? Gambar seperti ini biasanya tentang operasi bilangan teman-teman. Ya, ini alat peraga operasi bilangan. Jumlahan perkalian itu pakainya yang B ini operasi bilangan. Yang C ada bentuknya memang seperti benda konkret ya, seperti kubus gitu ya. Tapi di situ teman-teman lihat di situ ada AB kuadrat, ada B kuadrat, ada AB, ada A kuadrat gitu ya. Itu sebenarnya bukan tentang bangun ruangnya, tapi itu fokusnya medianya adalah media untuk menjelaskan tentang operasi aljabar. Misalkan A tambah B dikuadratkan gitu ya. Operasi aljabar itu. Yang D itu ada timbangan. Nah, kalau hubungannya dengan timbangan seperti itu sebenarnya adalah media yang digunakan untuk persamaan linear. Ya, pindah-pindah ruas itu teman-teman. Ya, itu berarti persamaan linear. Maka teman-teman bisa jawab yang mana yang sesuai adalah yang opsi A. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.